Cita-cita mendirikan khilafah di atas tanah Nusantara ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya harus kita lawan. Mulai hari ini kita tolak apapun sistem peradaban, pengaturan, atau apapun yang berasal dari manusia yang lemah dan tidak menguasai dirinya sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini kita menolak demokrasi karena sama sekali tidak berasal dari Islam, bahkan bertentangan secara diametral dengan Islam. Yang kedua, demokrasi sesungguhnya adalah produk hasil akal produk manusia yang mencoba mengatur manusia. Manusia membuat hukum untuk manusia, akhirnya manusia menyembah manusia. Memfitnah HTI itu karena kebenciannya dengan dakwah yang dilakukan oleh HTI. Padahal keinginan HTI itu kan tidak lain, ingin menerapkan syariat Islam yang kafah dalam naungan khilafah. Kalau orang sudah benci kepada syariat Islam, benci dengan sholat, benci dengan puasa, benci dengan khilafah, ngeri itu. Nggak bakal terbayarkan, jangan dengan uang hasil menjabat 5 tahun, 10 tahun, seperiode, 2 periode. Ditebus dengan langit dan bumi ini aja pun nggak bakal ketutup itu. Kenapa? Benci dengan syariat, fatal akibatnya. Disebutkan sahadat, ngerinya di situ. Makanya berhati-hatilah wahai para politisi ya, dari partai manapun. Kalau Anda semua Islam, ya ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga pernah mengajarkan politik sekuler. Panutan kita itu adalah Nabi Muhammad. Jangan pisahkan ya, dari bertuhan kepada Allah dengan berpanutan kepada Nabi Muhammad, jangan dipisahkan. Nyembahnya nyembah kepada Allah pada saat salat, tapi dalam kehidupan tidak mengikuti Nabi Muhammad, gagal itu syahadat. Allah nggak bakal terima orang yang hanya sholat menyembah Allah tapi mengabaikan Nabi Muhammad, tidak diikuti, tidak diteladani, tidak dicontoh. Dalam konteks apa? Dalam hal keseluruhan. Kami sih mengajak kepada seluruh partai, para politisi, apalagi yang beragama Islam, ya, mestinya kalian tuh dengan jabatan sekecil apapun, apalagi yang besar, tujuan kalian adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar mungkar nahi ma'ruf. Itu ya, satu. Yang kedua, hak kami dalam berdakwah yang tadi sudah disampaikan oleh ahli hukum ya, dilindungi. Satu, ada SK perintah dari Allah dan Rasulnya bahwa dakwah ini wajib. Kemudian oleh undang-undang dilindungi. Sekarang dirampas. Kami sih meminta kembalikan. Syukur kamu kembalikan, ya, karena itu hak kami sebagai warga negara. Nanti yang balas pahalanya adalah Allah. Tapi pahitnya nih, andai kata mereka tetap tidak akan mengembalikan hak kami sebagai warga negara untuk melakukan dakwah. Satu, jangan pernah kalian mengira kami akan berhenti dari dakwah. Enggak pernah. Dakwah itu urusan hidup mati, gitu. Jadi seandainya pun, ya syukur kalau dikembalikan ya hak kita ini, hak secara konstitusi sebagai warga negara punya kebebasan untuk berdakwah, gitu ya. Apalagi ini untuk kebaikan umat dan negara. Syukur dikembalikan, nanti Allah yang balas pahalanya. Tetapi seandainya kalau bahasa Bang Ahmad itu legasi kedoliman yang dari rejim ini dilanjutkan, sekali lagi kami ingatkan, bismillah tawakal Allah, sampai jiwa raga hancur berkeping-keping pun demi Allah tidak pernah akan meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus ditolak atau diterima, dakwah urusan kewajiban dari Allah. Ada SK atau tidak ada SK dari manusia, ada pengakuan atau tidak ada pengakuan dari manusia, termasuk dari rezim, ada urusan. Kami cuma mengingatkan, kembalikan, jangan musuhi dakwah.
Kemarin tuh ada rame-rame soal Fir'aun ya. Nah, saya bilang Fir'aun bermakna karakter ya. Kalau Fir'aun bermakna orang kan udah mati kan. Tapi kalau Fir'aun bermakna karakter, bermakna sifat, itu adalah penguasa yang anti agama, yang anti dakwah. Ya musuhnya Nabi Musa. Karena setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi, maka penguasa yang mana yang membenci dakwah, yang membenci Islam, yang membenci para dai, itulah Fir'aun. Iya. Pertarungan antara iman dan kufur, antara hak dan batil, versi Fir'aun versus Nabi Musa, itu berlanjut hingga hari ini. Jadi Gus Coy dan lain-lain, saya ingatkan, berpihaklah di pihak Nabi Musa, jangan ada di pihak Fir'aun. Takbir. Nabi Musa sudah wafat, Fir'aun sudah mampus. Kita semua baca Al-Quran, di mana tempatnya Fir'aun, di mana tempatnya Nabi Musa. Kalau saya sebagai orang yang waras, santri waras saya ini, ya, santri waras dan santri ideologis, saya akan berpihak di barisan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena itu yang setiap sholat saya minta, ihdinas siratal mustaqim. Sikap warga Nahdlatul Ulama Sokaraja. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan hasil Muktamar Internasional Fikri Peradaban yang diselenggarakan oleh PBNU di Sidoarjo, Jawa Timur, kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah menyatakan sikap. 1. Mendukung sepenuhnya dan siap melaksanakan hasil muktamar tersebut dengan menolak tegas gagasan khilafah Islamiyah baik di Indonesia maupun di dunia Islam. 2. Gagasan dan cita-cita mendirikan negara khilafah di Indonesia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kita dalam berbangsa dan bernegara. 3. Indonesia adalah negara kesatuan yang menyatukan banyak elemen bangsa yang berbeda-beda. Oleh karenanya NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah aset yang harus kita jaga sampai kapanpun. Cita-cita mendirikan khilafah di atas tanah Nusantara ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata kepada bangsa dan negara. Oleh karenanya harus kita lawan siapapun pencetus dan para pendukungnya. 5. Kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti Muktamar Internasional PBNU itu dengan melarang keras gagasan khilafah di Indonesia. 6. Kami bersama TNI Polri siap berada di garda depan membela tegaknya NKRI dari benalu dan perongrong bangsa yang akan menghancurkan Pancasila. 7. Kami warga Nahdlatul Ulama Sokaraja siap kapanpun dibutuhkan untuk menghalau para pengasong khilafah agar lenyap dari bumi pertiwi. Rawe-rawe lantas, malam-malam putung. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, NU Sokaraja. Terima kasih.